Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan judul aplikasi Halodoc yang beranggotakan 3 orang atas nama Siti Al-Fadila, Sulasri, dan Fitriani. Selamat menyaksikan. Pertama, login aplikasi. Isi biodata. Ketiga, berada aplikasi. Keempat, pilih chat dengan dokter. Kelima, ringkasan pembayaran konsultasi. Keenam, fitur toko kesehatan. Ketujuh, selanjutnya akan diarahkan ke apotik terdekat. Kedelapan, menampilkan transaksi pembayaran. Pada bagian alir data flowchart aplikasi Halodoc, aktivitas yang pertama dilakukan oleh pasien yaitu memulai aplikasi, lalu dilanjutkan dengan menginput data pasien. Lalu data pasien akan diterima oleh admin. Admin akan menginput data pasien dan dimasukkan ke dalam database, ke sistem aplikasi, lalu dimasukkan ke aplikasi menyediakan fitur chat dengan dokter. Lalu kembali ke tabel pasien pada bagian A lanjutannya, yaitu pilih fitur chat dengan dokter, lalu pasien akan memilih dokter, dilanjutkan ke dokter, yaitu ringkasan pembayaran. Setelah itu dokter melakukan pilih metode pembayaran dan melakukan transaksi pembayaran, selanjutnya akan dibawa ke database. Selanjutnya setelah melakukan transaksi pembayaran, dokter akan melakukan konsultasi dengan pasien. Selanjutnya dokter akan melakukan pemeriksaan diagnosa dan melakukan pemberian resep obat kepada pasien. Dapat 2 dokumen, yaitu satunya akan dibawa ke database admin dan yang satunya lagi akan dibawa ke pasien, yaitu pasien akan menerima resep dari dokter. Selanjutnya kembali ke sistem aplikasi pada tabel admin, yaitu aplikasi menyediakan fitur toko kesehatan. Lanjut ke bagian B, ke tabel pasien, yaitu pasien akan memilih fitur toko kesehatan, lalu dilanjutkan dengan pilih menu punya resep dokter, lalu dilanjutkan dengan transaksi pembayaran. Jadi pasien akan melakukan transaksi pembayaran, dilanjutkan ke tabel apoteker bagian C, yaitu apoteker akan memeriksa riwayat pembayaran dan memeriksa transaksi pembayaran. Lalu apoteker akan memeriksa dan mencari resep dokter yang diterima. Selanjutnya akan diproses untuk mengeluarkan obat. Lalu pada tabel admin, proses pengeluaran obat yang tadi dilakukan oleh apoteker akan dikirim melalui admin dengan mengirim obat ke alamat pasien, dan dilanjutkan di bagian D pada tabel pasien, yaitu pasien akan menerima obat. Dan bagian alir data flowchart aplikasi Halodoc telah selesai. Selanjutnya ada DAD bagian A, yaitu tabel yang menunjukkan input dan output yang berhubungan dengan external entity yang nantinya akan menunjukkan arah arus data. Di bagian pasien, yaitu external entity-nya menginput data pasien dan data pilih dokter dan mengoutput atau mengeluarkan laporan menerima dokter. Dan pada dokter, external entity-nya pada bagian input itu tidak memasukkan apapun dan outputnya itu laporan resep dokter. Pada external entity admin atau staff, yaitu menginput data dokter, transaksi pembayaran dokter, transaksi pembayaran apoteker, dan data lokasi apoteker, dan melakukan pengoutputan, yaitu laporan data pasien, laporan data dokter, dan laporan jenis fitur aplikasi. Selanjutnya pada external entity apoteker itu tidak menginput apapun dan mengeluarkan atau melakukan pengoutputan laporan pengeluaran obat. Selanjutnya diagram konteks. Pada data pasien dan data pilih dokter akan dimasukkan ke dalam sistem Halodoc. Lalu laporan data dokter, laporan data pasien, dan laporan jenis fitur obat akan diterima oleh admin. Lalu admin akan mengelola data dokter, transaksi pembayaran dokter, transaksi pembayaran apoteker, dan data lokasi apoteker ke dalam sistem Halodoc. Pada sistem Halodoc, data resep dokter akan dikonfirmasi kepada dokter dan laporan pengeluaran obat akan dikonfirmasi oleh apoteker. Dan setelah apoteker melakukan pengeluaran obat, pasien akan menerima obat dan melaporkan kepada sistem Halodoc. Selanjutnya terdapat bagan berjenjang. Pada sistem Halodoc terdapat 3 proses. Yang pertama data, yang kedua transaksi, dan yang ketiga yaitu laporan. Pada bagian data, yang diinput yaitu data pasien, data dokter, dan pilih dokter serta lokasi apoteker. Selanjutnya pada proses transaksi,
yang diproses yaitu riwayat pembayaran dokter dan riwayat pembayaran apoteker. Selanjutnya yang dilaporkan yaitu data pasien, data dokter, resep obat, pengeluaran obat, menerima obat, dan jenis fitur aplikasi. Selanjutnya DAD level 0 sistem informasi Halodoc. DAD level 0 proses data. Data transaksi riwayat pembayaran dokter dari pasien dan data transaksi riwayat pembayaran apoteker dari admin atau staf dimasukkan dan diproses oleh data, dan data pasien dan data pilih dokter akan dimasukkan ke dalam pasien. Selanjutnya data dokter dan data lokasi apoteker akan diproses oleh admin. Selanjutnya DAD level 0 proses transaksi. Data transaksi riwayat pembayaran dokter dan data transaksi riwayat pembayaran apoteker, begitupun dengan data riwayat pembayaran pasien dimasukkan ke dalam proses transaksi. Selanjutnya DAD level 0 proses laporan. Data pasien, data pilih dokter, dan data lokasi apoteker dan data laporan menerima obat akan dimasukkan ke dalam proses laporan. Kemudian semua data tersebut akan dilaporkan kepada admin dan pasien. Selanjutnya terdapat DAD level 1 sistem informasi Halodoc. DAD level 1 pemasukan data. Pada data pasien, pasien akan memilih dokter dengan melihat data pilih dokter yang tertera. Kemudian admin akan menentukan lokasi apoteker terdekat dengan pasien. Selanjutnya DAD level 1 pengolahan transaksi. Data pasien, data pilih dokter, dan data transaksi pembayaran dokter akan diolah dalam riwayat transaksi pembayaran dokter. Selanjutnya, data lokasi apoteker dan data transaksi pembayaran apoteker akan diolah di dalam riwayat transaksi pembayaran apoteker. DAD level 1 pengolahan laporan. Data pasien akan dilaporkan ke pasien, admin, apoteker, dan dokter. Selanjutnya, data dokter akan dilaporkan ke dokter dan pasien. Lalu data resep dokter akan dilaporkan ke pasien. Selanjutnya data fitur aplikasi dilaporkan ke admin. Selanjutnya data pengeluaran obat dilaporkan ke apoteker. Lalu terkonfirmasi ke admin. Admin akan mengirim obat ke alamat pasien dan pasien akan menerima obat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian analisis perencanaan sistem ERD. Yang pertama itu bagian entitas. Yang pertama ada relasi pasien dengan admin, yaitu pasien melakukan login dan data pasien, melakukan relasi many to one ke admin, dan admin melakukan input data pasien. Relasi dokter dengan admin. Dokter ada login dan data dokter melakukan relasi many to one ke admin, dan admin ada input data dokter. Yang ketiga ada relasi apoteker dengan admin. Apoteker ada login, ada data apoteker, lokasi apoteker, melakukan relasi many to one ke admin. Admin ada input data dan input lokasi apoteker. Yang keempat ada relasi pasien dengan dokter. Pasien ada pilih dokter, pilih metode pembayaran, transaksi pembayaran, melakukan konsultasi one-to-one ke dokter. Dokter ada riwayat pembayaran, ada konsultasi dengan pasien, ada pemeriksaan diagnosa, dan ada resep obat. Yang kelima ada relasi pasien dengan dokter. Pasien ada pilih fitur toko kesehatan, ada pilih menu punya resep dokter, ada pembayaran obat, dan ada menerima obat. Melakukan one-to-one, memesan obat ke apoteker, yaitu apoteker ada riwayat pembayaran, ada resep dokter diterima, dan ada proses pengeluaran obat. Tabel selanjutnya itu ada tabel entitas dan atribut, yaitu yang pertama ada tabel pasien. Di tabel pasien ada login. Di login ada nomor telepon dan kode Halodoc. Terus yang kedua ada data pasien. Di data pasien ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, email, berat badan, dan tinggi badan. Terus metode pembayaran bisa melakukan GoPay, Dana, Link Aja, dan AstroPay. Terus ada fitur toko. Yang pertama ada kontrasepsi dan hormon, kedua ada susu, ibu dan anak,
perawatan, kecantikan dan perawatan diri, terus vitamin dan suplemen, nasal care, langganan, ada kebutuhan COVID-19, ada obat rutin, ada hemat, ada borongan, berangkat dan perawatan, kesehatan jantung, lensa kontak, dan perawatan hewan. Yang kedua ada tabel dokter. Ada yang pertama login, yaitu nomor telepon dan kode halodoc. Yang kedua data dokter, ada nama, dokter spesialis, tarif yang dikenakan, alumnus atau riwayat pendidikan, lokasi praktek, dan nomor STR. Yang ketiga ada konsultasi dengan pasien, ada pemeriksaan diagnosa dan resep dokter. Yang ketiga ada tabel apoteker, yaitu ada data apoteker, lokasi apoteker, dan yang kedua ada proses pengeluaran obat, ada mengirim obat ke pasien. Yang keempat ada tabel admin. Di tabel admin ini ada yang pertama input data pasien, terus input data dokter, input data apoteker, dan input lokasi terdekat pasien dengan apoteker. Yang selanjutnya itu activity diagram. Yang pertama itu login ke aplikasi. Ada 2 kolom, yaitu kolom pasien dan admin, yaitu pasien mulai dari login terus masuk ke admin untuk input data pasien, dari admin ke input data ke pasien, lalu pasien akan ke admin untuk data telah terinput. Setelah itu akan masuk ke beranda lalu selesai. Yang kedua ada masuk ke beranda aplikasi. Ada 2 kolom, pasien dan admin. Itu mulai masuk ke aplikasi, lalu admin ada beranda, fitur layanan, ada 2 layanan yaitu chat dokter dan toko kesehatan. Lalu akan ke pasien untuk chat dengan dokter. Setelah itu selesai. 3. Pasien memilih fitur chat dengan dokter. Terdapat 2 kolom pasien dan dokter. Yang pertama halaman chat dokter, lalu pilih dokter atau chat dokter. Lalu pilih konsultasi sekarang atau konsultasi nanti. Lalu masuk ke metode pembayaran dan akan tampil melakukan transaksi pembayaran. Setelah itu, pasien melakukan konsultasi lalu menjelaskan masalah kesehatan dan dokter melakukan pemeriksaan diagnosa kepada pasien. Lalu, dokter mengeluarkan resep obat, lalu pasien menerima resep obat dari dokter, dan selesai. Yang keempat, konsultasi dengan dokter dan transaksi pembayaran pasien. Terdapat 2 kolom pasien dan dokter. Yang pertama halaman chat dokter, lalu pilih dokter atau chat dokter. Lalu pilih konsultasi sekarang atau konsultasi nanti. Lalu masuk ke metode pembayaran dan akan tampil melakukan transaksi pembayaran. Setelah itu, pasien melakukan konsultasi lalu menjelaskan masalah kesehatan dan dokter melakukan pemeriksaan diagnosa kepada pasien. Lalu, dokter mengeluarkan resep obat, lalu pasien menerima resep obat dari dokter, dan selesai. Yang kelima, fitur toko kesehatan dengan apoteker. Yang pertama, kolom pasien memilih halaman fitur toko kesehatan, lalu pilih punya resep, dokter dan pasien mengunggah resep, lalu di kolom apoteker menerima resep. Apabila obat tidak tersedia, maka ada display, dan jika obat tersedia, akan ada item obat dan harga obat. Lalu setelah itu ada ringkasan pembayaran. Lalu pilih metode pembayaran. Pasien akan melakukan transaksi pembayaran. Lalu apoteker memproses pengeluaran obat dan dikirim ke pasien. Lalu pasien menerima obat dan selesai. 6. Pengiriman obat. Terdapat 3 kolom yaitu pasien, admin, dan apoteker. Di kolom pertama, di halaman toko kesehatan, pasien mengirim resep ke dokter.
dan apoteker menerima riwayat transaksi, lalu resep dokter diterima, dan obat dikemas dan dikeluarkan, dan pengiriman obat ke alamat pasien, dan obat diterima pasien, lalu selesai. 7. Activity diagram aplikasi Halodoc. Di sini terdapat 4 kolom, yaitu pasien, dokter, admin, dokter. Pasien dapat mengakses aplikasi, lalu login, dan pasien akan menginput data. Lalu admin menvalidasi data, lalu menampilkan beranda dan fitur layanan. Di fitur layanan terdapat chat dokter dan toko kesehatan. Di chat dokter, pasien dapat memilih dokter, lalu dokter pilihan metode pembayaran, dan transaksi pembayaran, konsultasi dengan dokter, dan pemeriksaan diagnosa, lalu dokter mengeluarkan obat. Di sini pasien menerima resep dokter. Lalu toko kesehatan di kolom admin. Di sini pasien memilih toko kesehatan, lalu pilih menu punya resep dokter, dan lanjut pembayaran. Di kolom dokter, apabila transaksi pembayaran selesai, maka riwayat pembayaran atau resep dokter diterima, proses pengeluaran obat, lalu admin mengirim obat ke pasien. Pasien akan menerima obat dan selesai. Di slide kelima, sequence diagram. Yang pertama, halaman login. Aktor masuk ke aplikasi, lalu login akun, dan menginput data. Lalu, aktor akan ke cek user control, lalu mengirim data ke data pengguna. Setelah itu, aktor memvalidasi data login, dan hasil dari memvalidasi data login, lalu cek user control. Di sini menampilkan menu utama. Setelah itu ke menu utama. Di menu utama, aktor mengakses halaman. Lalu terdapat fitur layanan. Di sini cek user control, aktor melakukan fitur chat dengan dokter. Di layanan, aktor terdapat fitur toko kesehatan. Lalu aktor kembali ke menu utama, lalu pasien memilih cek dengan dokter. 3. Pasien memilih fitur chat dengan dokter. Di sini aktor memilih fitur chat dengan dokter, lalu memilih dokter, dan ketiga rekomendasi dokter. Lalu aktor menentukan dokter dan mencari dokter atau spesialis. Setelah itu, aktor akan melanjutkan pembayaran. Yang keempat, konsultasi dengan dokter dan transaksi pembayaran pasien. Di sini, aktor memilih dokter, dan di fitur chat dengan dokter, aktor dapat chat dengan dokter dan akan mengatur jadwal konsultasi. Setelah itu, aktor pilih metode pembayaran dan transaksi pembayaran. Setelah itu, aktor akan memulai konsultasi dan menjelaskan keluhannya. Setelah itu, pemeriksaan diagnosa dan mengeluarkan resep. Maka resep dokter akan diterima oleh aktor. Yang kelima itu fitur toko kesehatan dan pengiriman obat. Di sini, aktor di halaman pertama toko kesehatan dan pilih punya resep dokter, lalu mengunggah resep, lalu aktor akan menerima resep dari apoteker, dan aktor mengecek display obat. Lalu di fitur toko kesehatan tersedia obat, lalu menampilkan display obat, dan di display obat akan ditotalkan harga, dan aktor akan memilih metode pembayaran. Dan transaksi berhasil. Setelah itu, maka obat dikemas dan akan dikirim ke alamat pasien, dan pasien menerima obat dan selesai. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, yakni aplikasi Halodoc. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.